Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Yunara dengan NIM 2525007. Saya dari kelas PTIK 1A. Saya akan menjelaskan materi saya tentang sejarah komputer dan masa depannya dengan dosen pengampu Ibu Gusnita Darmawati untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Baik, saya akan menjelaskan apa itu sejarah komputer. Pokok pembahasannya ada 4, yaitu sejarah dan evolusi komputer, kedua, struktur dan fungsi komputer, ketiga, klarifikasi komputer, keempat, komputer dan masa depan. Yang pertama, sejarah dan evolusi komputer. Akar komputasi dimulai dari perangkat sederhana seperti abacus yang digunakan ribuan tahun lalu. Abad ke-17 melahirkan mesin mekanis seperti Pascaline karya Blaise Pascal dan Leibniz kalkulator. Yang kedua, tahun 1930-an hingga 1940-an muncul komputer elektronis dan elektronik awal seperti Amiga yang digunakan untuk perhitungan ilmiah dan militer. Prodi ini menandai transisi dari mesin hitung manual ke perangkat komputasi otomatis. Sejarah dan evolusi komputer dari masa ke masa. Generasi pertama 1940 sampai 1050 memakai tabung vakum ukuran besar, panas dan boros energi. Generasi kedua 1950 sampai 1060 hadir transistor membuat komputer lebih kecil, cepat dan stabil. Generasi ketiga 1960 hingga 1970 menggunakan IC, memicu miturasi dan penurunan biaya. Generasi keempat 1970 sampai sekarang. Mikroproses melahirkan komputer pribadi, laptop dan error komputasi massal. Generasi kelima berkembang, fokus pada kecerdasan buatan, komputasi paralel dan sistem yang mampu belajar. Struktur dan fungsi komputer, CPU, kontrol proses unit, otak komputer yang mengakses instruksi, memori utama atau RAM, tempat penyimpanan sementara untuk data dan program yang sedang berjalan, menyimpan atau storage media permanen seperti HDD atau SSD untuk menyimpan data jangka panjang, input devices, perangkat untuk memasukkan data seperti keyboard, mouse dan scanner, output disk, perangkat untuk menampilkan hasil seperti monitor, printer atau struktur dan fungsi komputer. Input, komputer menerima data dari penggunaan atau perangkat lain. Processing atau CPU, memproses data sesuai instruksi program. Storage, komputer menyimpan data dan hasil proses untuk jangka pendek atau RAM atau jangka panjang atau SSD, HDD. Output, hasil pengolahan ditampilkan melalui monitor suara atau cetak. Klarifikasi komputer berdasarkan ukuran dan kemampuan memprosesan. Komputer paling kuat digunakan untuk prosesan data yang sangat kompleks seperti penelitian ilmiah dan cuaca. Mainframe, komputer besar yang kuat digunakan oleh organisasi besar untuk memproses data dalam jumlah besar, contohnya bank dan perusahaan asuransi. Mini komputer, komputer berukuran sedang yang dapat mendukung banyak pengguna, lebih kecil dari
minifarme. Mikrokomputer, komputer pribadi atau PC atau desktop yang umumnya digunakan untuk berbagai keperluan. Klarifikasi komputer, berdasarkan operasi komputer atau analog memproses data yang bersifat kontinu atau bervariasi secara terus-menerus. Komputer digital memproses data dalam bentuk biner atau angka 0 dan 1 yang berupa jenis komputer paling umum saat ini. Komputer hibrida, komunikasi antara komputer analog dan digital. Klarifikasi komputer sederhana berdasarkan tujuan. Komputer tujuan khusus dirancang untuk tugas atau masalah yang dispesifikkan, contohnya ATM, mesin MRI atau sistem tertanam di dalam perangkat seperti oven, mikrofon. Komputer tujuannya umum, general purpose komputer dirancang untuk menyelesaikan berbagai macam tugas, contohnya PC dan laptop. Komputer dan masa depan. Komputer masa depan akan lebih canggih, Komputer masa depan akan lebih canggih dan interaktif, dan kemajuan di bidang seperti komputasi, kekuatan, kecerdasan buatan IA. Komputer masa depan akan lebih canggih dan interaktif dengan kemajuan dan bidang komputer masa depan akan lebih canggih dan interaktif dengan kemajuan di bidang seperti komputasi, kuantum, kecerdasan buatan AI, dan non-teknologi. Teknologi masa depan seperti komputasi kuantum maupun memproses informasi jauh lebih cepat dan efisien daripada komputer klasik. Potensinya termasuk merevolusi bidang seperti kriptografi, menemukan obat, dan model klaim yang kompleks. Kecerdasan buatan AI dan ML. AI akan meningkatkan otomatisasi tugas-tugas kompleks, dari pengendaraan mobil hingga mengolah instruksi. Nanoteknologi memungkinkan pembuatan komponen komputer yang jauh lebih kecil, lebih kuat, dan lebih hemat energi, dan memanipulasi material pada skala otomatis. Terima kasih. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.